Pernah ada fase dalam hidupmu ketika kehadiranmu terasa seperti bayangan. Kamu ada, tapi tidak benar-benar dianggap. Kamu berbicara, tapi tidak benar-benar didengar. Kamu memberi, tapi dianggap biasa saja. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, melainkan sikap mereka yang membuatmu merasa kecil, seolah keberadaanmu bisa diganti kapan saja. Mungkin kamu pernah duduk di samping seseorang yang kamu perjuangkan sepenuh hati, tapi tatapannya lebih sering tertuju ke hal lain. Mungkin kamu pernah menunggu pesan yang tak kunjung datang, sementara kamu tahu, untuk orang lain dia bisa membalas dalam hitungan detik. Atau mungkin kamu selalu ada saat dia butuh, tapi saat kamu yang lelah, kamu seperti tidak terlihat. Diremehkan tidak selalu datang dalam bentuk hinaan. Kadang ia datang dalam bentuk pengabaian, dalam bentuk sikap yang setengah-setengah, dalam bentuk nanti ya yang tak pernah benar-benar ada waktunya. Dan tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku kurang menarik? Apa aku kurang penting? Apa aku memang tidak seberharga itu? Di titik itu, ada dua jalan yang biasanya dipilih manusia. Jalan pertama adalah membuktikan diri mati-matian, menjadi lebih perhatian, lebih tersedia, lebih mengerti, lebih sabar. Kamu berharap jika kamu cukup baik, cukup setia, cukup memberi, suatu hari dia akan sadar. Jalan kedua adalah jalan yang jauh lebih sulit. Diam. Bukan diam karena kalah, tapi diam karena sadar bahwa harga diri tidak bisa ditawar. Namun sebelum sampai ke sana, hampir semua orang melewati fase ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa mereka salah menilai kita. Dan disitulah kita lelah, karena kita berusaha mengendalikan sesuatu yang sejak awal bukan milik kita, penilaian orang lain. Para filsuf seperti Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita sering menderita bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena opini kita tentang kejadian tersebut. Ketika seseorang meremehkanmu, rasa sakitnya bukan hanya dari tindakan mereka. Rasa sakit itu muncul karena kamu mengizinkan penilaian mereka menentukan nilai dirimu. Kita lupa satu hal sederhana, apa yang berada di luar kendali kita tidak pernah bisa kita paksa untuk berubah. Sikap mereka adalah wilayah mereka. Persepsi mereka adalah hasil dari cara pandang mereka. Tapi responsmu, itu sepenuhnya milikmu. Saat kamu diremehkan, dunia seakan mengujimu. Apakah kamu akan bereaksi dengan emosi, atau kamu akan menahan diri dan melihat lebih dalam? Karena seringkali, diremehkan adalah cermin. Ia memantulkan dua kemungkinan. Pertama, mungkin kamu memang belum menunjukkan kapasitasmu. Kedua, mungkin mereka memang tidak mampu melihatnya, dan kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu tahu kamu sudah memberi yang terbaik, sudah hadir dengan tulus, sudah menjaga integritas, maka yang perlu kamu jaga sekarang bukanlah hubungan itu, melainkan martabatmu. Ada momen ketika kamu sadar bahwa semakin kamu memohon untuk dihargai, semakin murah kamu terlihat. Semakin kamu menjelaskan nilaimu, semakin orang lain merasa berhak menawar. Dan di titik itulah kamu mulai mengerti, kehadiran yang terlalu mudah diakses seringkali dianggap tidak bernilai. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini bukan tentang berubah menjadi orang yang tak peduli. Ini tentang memahami bahwa harga diri tumbuh dari dalam, bukan dari tepuk tangan luar. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter adalah satu-satunya milik sejati yang tidak bisa dirampas siapapun. Bukan status, bukan pengakuan, bukan perhatian. Ketika kamu diremehkan, sebenarnya kamu sedang diberi kesempatan. Kesempatan untuk bertanya, apakah aku ingin terus mengejar pengakuan, atau aku ingin membangun nilai yang tak perlu diumumkan? Karena ada ironi dalam hidup ini. Saat kamu sibuk membuktikan diri, orang lain merasa punya kuasa atas emosimu. Tapi, saat kamu berhenti bereaksi, berhenti memohon, berhenti menjelaskan, sesuatu berubah. Energi yang dulu kamu berikan tanpa batas kini kembali padamu. Dan perlahan, orang yang dulu meremehkan mulai merasakan perbedaan. Mereka mungkin belum sadar, sekarang mereka mungkin masih mengira kamu akan selalu ada. Tapi waktu adalah guru yang tak pernah gagal mengajarkan nilai kehilangan. Dan ketika suatu hari kamu benar-benar tidak lagi tersedia seperti dulu, ketika kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, ketika kamu tidak lagi menempatkan mereka di pusat duniamu, disitulah kesadaran datang, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain,
Tapi karena kamu akhirnya kembali menjadi dirimu sendiri. Diremehkan memang menyakitkan, tapi rasa sakit itu bisa menjadi bahan bakar. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuktikan siapa yang salah, melainkan untuk membangun versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Dan mungkin suatu hari nanti ketika mereka menoleh dan melihatmu berdiri lebih tenang, lebih kuat, lebih berdaulat, penyesalan itu akan muncul, bukan karena kamu pergi, tapi karena mereka pernah memiliki kesempatan untuk menghargaimu dan memilih untuk tidak melakukannya. Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan manusia ketika merasa nyaman dengan kehadiran seseorang. Mereka mengira orang itu akan selalu ada, selalu bisa dihubungi, selalu memaafkan, selalu mengerti, selalu kembali, dan mungkin kamu pernah berada di posisi itu. Kamu selalu menjawab, kamu selalu hadir, kamu selalu menenangkan ketika mereka gelisah. Kamu menjadi tempat pulang yang tidak pernah menagih apapun. Tanpa sadar, konsistensimu berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Kebaikanmu berubah menjadi kewajiban. Kesetiaanmu berubah menjadi asumsi. Mereka mulai berpikir, dia pasti tetap di sini. Dan disitulah kesalahan itu tumbuh. Manusia cenderung menghargai apa yang langka, bukan apa yang selalu tersedia. Ketika kehadiranmu terasa permanen, nilaimu perlahan memudar di mata mereka. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena mereka berhenti melihat kemungkinan kehilangan. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar tetap. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada dasarnya adalah titipan. Orang-orang dalam hidup kita bukan milik kita. Mereka bisa pergi kapan saja, dan kita pun bisa memilih untuk pergi kapan saja. Namun ironisnya, justru karena kebebasan itu jarang digunakan, orang mulai meremehkannya. Saat kamu terus bertahan meski diremehkan, mereka belajar satu hal, kamu tidak akan pergi. Dan ketika seseorang yakin kamu tidak akan pergi, mereka tidak merasa perlu berusaha. Kesalahan mereka bukan hanya meremehkanmu. Kesalahan mereka adalah mengabaikan hukum sederhana kehidupan. Apa yang tidak dirawat akan hilang. Apa yang tidak dihargai akan menjauh. Kamu mungkin bertahan karena cinta, karena loyalitas. Karena kamu bukan tipe orang yang mudah menyerah, tapi kesetiaan yang tidak dihargai perlahan berubah menjadi beban. Kamu mulai merasa lelah, bukan karena kamu memberi terlalu banyak, tapi karena kamu memberi tanpa timbal balik rasa hormat. Di titik itu, kamu mulai sadar bahwa kehadiranmu selama ini terlalu mudah diakses. Tidak ada batas, tidak ada jarak, tidak ada konsekuensi ketika kamu diabaikan. Dan manusia, tanpa konsekuensi, jarang belajar. Stoikisme mengajarkan satu latihan mental yang sederhana namun kuat. Bayangkan kehilangan sebelum itu benar-benar terjadi. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk menyadari nilai dari apa yang ada. Sayangnya, kebanyakan orang tidak melakukan latihan ini. Mereka baru menyadari nilai seseorang ketika orang itu benar-benar tidak lagi tersedia. Dan ketika kamu mulai menarik diri, bukan dengan drama, bukan dengan ancaman, tetapi dengan tenang, sesuatu berubah. Mereka mulai merasakan ruang kosong yang dulu tidak pernah mereka perhatikan. Pesanmu yang dulu selalu ada, kini tidak secepat itu. Perhatianmu yang dulu melimpah, kini terukur. Energi yang dulu mereka nikmati tanpa batas, kini kembali ke pemiliknya. Di situlah kebingungan muncul. Kenapa kamu berubah? Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kamu berubah. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu dianggap pasti. Ada perbedaan besar antara setia dan tidak punya batas, antara sabar dan membiarkan diri diremehkan, antara mencintai dan kehilangan harga diri. Kesalahan mereka adalah gagal melihat bahwa di balik kesabaranmu ada batas, di balik kesetiaanmu ada pilihan, dan di balik kehadiranmu ada kemungkinan untuk pergi. Ketika seseorang mengira kamu akan selalu ada, mereka berhenti takut kehilangan. Dan ketika rasa takut kehilangan hilang, rasa usaha pun ikut menghilang. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk mengoreksi kesalahan. Saat kamu akhirnya memilih fokus pada dirimu sendiri, membangun hidupmu, memperbaiki kualitas dirimu, memperluas duniamu, kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi berharap dihargai. Kamu hanya berjalan. Dan seringkali, justru ketika kamu tidak lagi mengejar, mereka mulai menyadari.
Mereka menyadari bahwa kehadiran yang dulu mereka anggap permanen ternyata rapuh, bahwa orang yang selalu ada itu ternyata punya pilihan, bahwa kamu bukan bagian dari furnitur hidup mereka yang tidak akan pernah berpindah. Penyesalan terbesar mereka bukan karena kamu pergi dengan marah, bukan karena kamu membuat keributan. Penyesalan itu datang ketika mereka menyadari bahwa kamu benar-benar bisa hidup tanpa mereka, bahwa dunia tidak berhenti ketika kamu berhenti memberi, bahwa kamu tidak runtuh saat mereka tidak lagi memberi perhatian. Dan di momen itu, kesalahan mereka menjadi jelas. Mereka terlalu lama mengira kamu adalah kepastian, padahal dalam hidup ini satu-satunya kepastian hanyalah perubahan. Kamu bukan kewajiban, kamu bukan cadangan, kamu bukan sesuatu yang otomatis ada, kamu adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu tidak dihargai, ia perlahan menghilang. Penyesalan pertama yang paling sering muncul bukan karena mereka kehilangan dirimu sepenuhnya, bukan karena mereka tiba-tiba sadar bahwa kamu adalah cinta terbesar dalam hidupnya. Bukan itu. Penyesalan pertama biasanya jauh lebih sederhana dan lebih egois. Mereka kehilangan akses. Selama ini, yang mereka nikmati mungkin bukan dirimu sebagai pribadi yang utuh. Mereka menikmati kemudahan menghubungimu, kemudahan mendapatkan perhatianmu, kemudahan merasa penting di hadapanmu. Kamu adalah tempat pulang yang selalu terbuka, bahkan ketika mereka tidak benar-benar menjaga rumah itu. Kamu membalas pesan dengan cepat, kamu selalu siap mendengar keluh kesah mereka. Kamu memaklumi sikap dingin mereka. Kamu menoleransi keterlambatan, pengabaian, sikap setengah hati. Dan karena semuanya terasa mudah, mereka tidak pernah berpikir bahwa akses itu bisa dicabut. Manusia seringkali tidak menyadari nilai sesuatu ketika ia masih bisa disentuh kapan saja. Sama seperti udara, kita tidak memujinya setiap hari tapi kita panik ketika ia terasa sesak. Begitu juga dengan kehadiranmu. Selama kamu terus tersedia, kamu terasa biasa. Ketika kamu mulai menjauh, barulah terasa kosongnya. Disinilah penyesalan pertama lahir, bukan karena mereka kehilangan cintamu, tapi karena mereka kehilangan kemudahan untuk mendapatkannya. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang kita miliki sejatinya bukan benar-benar milik kita. Seneca pernah menulis bahwa kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketika akses itu hilang, pikiran mereka mulai membesar-besarkan kehilangan tersebut. Yang dulu dianggap biasa kini terasa langka, dan kelangkaan selalu mengubah persepsi ketika kamu tidak lagi langsung menjawab, ketika kamu tidak lagi menjadi pendengar setia. Ketika kamu tidak lagi hadir setiap kali mereka memanggil, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa sekarang berbeda? Kenapa kamu berubah? Padahal yang berubah bukanlah dirimu. Yang berubah adalah batasmu. Selama ini, kamu memberikan tanpa batas. Dan tanpa batas, orang tidak pernah merasa perlu menjaga. Mereka tidak merasa perlu berusaha. Mereka tidak merasa perlu takut kehilangan. Karena dalam pikiran mereka, kamu adalah kepastian, dan kepastian seringkali diremehkan. Penyesalan pertama itu muncul dalam bentuk gelisah kecil. Mereka mulai mencoba menghubungi lebih dulu, mulai mencari perhatianmu kembali, mulai menguji apakah akses itu benar-benar tertutup atau hanya sementara. Disinilah banyak orang tergoda untuk kembali seperti dulu. Begitu melihat usaha kecil, hati yang lama masih lembut itu ingin terbuka lagi. Ingin berkata, tidak apa-apa, aku di sini. Tapi di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah yang mereka rindukan adalah dirimu, atau hanya kenyamanan yang kamu berikan? Ada perbedaan besar antara kehilangan orang dan kehilangan fasilitas emosional. Jika mereka benar-benar kehilanganmu sebagai pribadi, mereka akan menghargai karaktermu, prinsipmu, pertumbuhanmu. Tapi jika yang mereka kejar hanyalah akses, yang mereka cari adalah rasa nyaman yang dulu kamu sediakan. Stoikisme mengingatkan kita untuk memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali dan yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah mereka menyesal. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka merasakan kehilangan. Tapi kamu sepenuhnya bisa mengendalikan apakah kamu akan kembali menjadi sumber kenyamanan yang sama tanpa perubahan. Karena jika kamu kembali tanpa batas, siklus itu akan terulang. Penyesalan pertama mereka seringkali bersifat reaktif. Mereka merespons kehilangan akses, bukan memahami nilai dirimu. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa salah mengartikan reaksi itu sebagai cinta. Cinta tumbuh dari penghargaan,
Akses tumbuh dari kebiasaan, dan kebiasaan bisa diganti. Ketika kamu mulai membangun hidupmu tanpa menjadikan mereka pusat perhatian, kamu sedang menggeser keseimbangan. Energi yang dulu habis untuk mereka kini kembali membentuk dirimu. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih utuh. Dan paradoksnya justru ketika kamu tidak lagi terlalu tersedia, kamu menjadi lebih berharga. Karena nilai bukan tentang seberapa sering kamu hadir. Nilai tentang seberapa sadar orang lain bahwa mereka bisa kehilanganmu. Penyesalan pertama mereka mungkin tidak dalam bentuk air mata dramatis. Mungkin hanya dalam bentuk pesan singkat yang lebih sering. Mungkin dalam bentuk perhatian yang tiba-tiba muncul. Mungkin dalam bentuk kecemasan kecil ketika kamu tidak lagi seperti dulu. Tapi itu belum tentu kesadaran sejati. Kesadaran sejati datang ketika mereka memahami bahwa kamu bukan akses gratis. Kamu bukan sumber validasi tanpa batas. Kamu bukan tempat singgah yang selalu terbuka tanpa syarat. Dan jika mereka tidak pernah sampai pada kesadaran itu, maka kehilangan akses itulah satu-satunya penyesalan yang akan mereka rasakan. Sementara kamu telah melangkah lebih jauh. Kamu belajar bahwa kehadiranmu adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Kamu belajar bahwa memberi harus seimbang dengan dihargai. Kamu belajar bahwa batas bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dan pada akhirnya ketika seseorang menyadari bahwa yang hilang bukan hanya akses tetapi juga versi dirimu yang dulu begitu tulus, mungkin saat itulah penyesalan mereka benar-benar terasa dalam. Namun saat itu tiba, kamu sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Penyesalan kedua datang lebih lambat, tidak secepat kehilangan akses. Tidak secepat rasa panik ketika kamu mulai menjauh. Penyesalan ini muncul ketika mereka mulai melihat sesuatu yang dulu tidak mereka sadari, bahwa standarmu ternyata tinggi. Selama ini mereka mungkin mengira kamu akan bertahan apapun yang terjadi. Mengira kamu akan terus memaklumi sikap setengah hati. Mengira kamu akan tetap tinggal meski dihargai seadanya. Karena kamu sabar. Karena kamu jarang marah. Karena kamu lebih sering diam daripada menuntut. Mereka salah menilai diam sebagai kelemahan, padahal diam seringkali adalah bentuk kontrol diri. Ketika kamu akhirnya berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, berhenti memohon untuk dimengerti, mereka mulai melihat perubahan. Bukan perubahan dalam bentuk amarah, bukan dalam bentuk sindiran, tapi dalam bentuk sikap yang lebih tenang dan tegas. Kamu tidak lagi menerima perlakuan yang dulu kamu toleransi. Kamu tidak lagi menurunkan standar hanya agar tetap dipilih. Kamu tidak lagi takut kehilangan, dan disitulah penyesalan kedua mulai tumbuh. Mereka menyadari bahwa selama ini kamu bukan tidak punya pilihan. Kamu hanya memilih bertahan. Mereka menyadari bahwa kamu bukan tidak bisa pergi. Kamu hanya memberi kesempatan. Stoik seperti Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga integritas diri, bahkan ketika dunia di sekitarmu tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Integritas itu tidak selalu berisik. Ia tidak perlu diumumkan, ia hanya terlihat ketika seseorang berani berkata dalam diam, "Ini batasku." Dan ketika kamu mulai hidup sesuai standar itu, kamu terlihat berbeda, bukan lebih sombong, bukan lebih dingin, tapi lebih berdaulat. Mereka mulai memperhatikan caramu membawa diri, caramu berbicara yang tidak lagi penuh keraguan, caramu menolak tanpa merasa bersalah, caramu pergi tanpa ancaman, dan mungkin untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa kamu tidak serendah yang dulu mereka kira. Standar yang tinggi seringkali tidak terlihat ketika seseorang terlalu sibuk membuktikan diri. Tapi ketika kamu berhenti membuktikan dan mulai menjadi, nilaimu terlihat jelas. Penyesalan kedua bukan hanya tentang kehilanganmu. Ini tentang menyadari bahwa mereka pernah diberi akses pada seseorang yang bernilai tinggi dan tidak menjaganya. Mereka mungkin mulai membandingkanmu dengan orang-orang baru yang tidak sekuat dirimu, yang tidak setenang dirimu, yang tidak memiliki kedalaman yang sama. Dan dari perbandingan itu, muncul kesadaran pahit. Ternyata dia berbeda, namun kesadaran ini sering datang terlambat, karena saat mereka baru memahami nilaimu, kamu sudah tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun tentang siapa dirimu. Standar yang tinggi berarti kamu tahu apa yang kamu terima dan apa yang tidak. Itu berarti kamu tidak lagi menoleransi komunikasi yang setengah-setengah. Tidak lagi menerima kehadiran yang hanya muncul saat mereka bosan. Tidak lagi membuka pintu bagi sikap yang meremehkan. Dan yang membuat penyesalan itu semakin dalam adalah satu hal.
Kamu tetap tenang. Kamu tidak menyerang. Kamu tidak menyalahkan. Kamu tidak berusaha membuat mereka merasa bersalah. Kamu hanya berjalan sesuai standar yang kamu tetapkan. Bagi sebagian orang, melihat seseorang yang dulu selalu bertahan kini berdiri dengan tegas adalah pukulan yang sunyi. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka memegang permata, tapi memperlakukannya seperti batu biasa. Dan ketika permata itu tidak lagi berada di tangan mereka, barulah nilainya terasa. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana ia diperlakukan, tetapi oleh bagaimana ia menjaga karakternya. Ketika kamu tetap menjaga prinsip, tetap menghormati dirimu sendiri, tetap bertumbuh meski pernah diremehkan, kamu sedang membangun standar yang tidak bisa ditawar. Penyesalan kedua lahir dari kontras. Kontras antara bagaimana mereka dulu memperlakukanmu dan bagaimana dunia kini memperlakukanmu. Kontras antara versi dirimu yang dulu selalu menunggu dan versi dirimu yang sekarang memilih berjalan. Dan di dalam hati mereka, mungkin ada kalimat yang tidak pernah diucapkan. Andai saja aku dulu lebih menghargainya, tapi hidup tidak berjalan dengan kata andai. Standar yang tinggi bukan tentang membuat orang lain merasa kecil. Standar yang tinggi adalah tentang tidak lagi mengecilkan diri sendiri demi diterima. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa kamu tidak pernah rendah, hanya terlalu tulus, penyesalan itu menjadi lebih berat. Karena mereka tahu kehilangan ini bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena mereka tidak cukup dewasa untuk menghargaimu saat masih ada. Pada akhirnya penyesalan kedua adalah kesadaran bahwa kamu bukan pilihan cadangan. Kamu adalah seseorang dengan nilai, prinsip, dan batas. Dan ketika seseorang menyadari itu setelah kamu tidak lagi berusaha membuktikan diri, biasanya sudah terlambat. Penyesalan ketiga bukan tentang kehilangan akses, bukan tentang menyadari standarmu tinggi. Penyesalan ketiga jauh lebih mengganggu bagi mereka, karena kamu tidak bereaksi. Mereka mungkin sudah siap dengan skenario di kepala mereka. Jika mereka menjauh, kamu akan panik. Jika mereka diam, kamu akan mengejar. Jika mereka bersikap dingin, kamu akan bertanya-tanya. Mereka terbiasa melihat emosimu bergerak mengikuti sikap mereka, tapi kali ini berbeda. Kamu tidak meledak, kamu tidak memohon, kamu tidak mengirim pesan panjang penuh penjelasan. Kamu tenang, dan ketenangan itu mengacaukan segalanya. Karena selama ini, mungkin tanpa sadar, mereka merasa memiliki kendali atas perasaanmu. Setiap perubahan sikap mereka menghasilkan reaksi darimu. Setiap tarik ulur membuatmu bergerak. Dinamika itu memberi mereka rasa kuasa. Namun ketika kamu berhenti bereaksi, kendali itu runtuh. Stoik seperti Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Kamu akhirnya memahami ini. Kamu menyadari bahwa sikap mereka hanyalah peristiwa. Interpretasimu adalah pilihan. Dan kali ini kamu memilih untuk tidak memberi makna berlebihan. Mereka mungkin menunggu ledakan. Mereka mungkin menunggu drama, mereka mungkin menunggu kamu kembali seperti dulu. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah ketenangan, dan ketenangan seringkali lebih kuat daripada amarah. Karena ketika kamu marah, kamu masih terikat. Ketika kamu protes, kamu masih peduli pada validasi mereka. Ketika kamu menjelaskan panjang lebar, kamu masih berharap dimengerti. Namun ketika kamu diam dan tetap stabil, pesan yang kamu kirim sangat jelas. Hidupmu tidak lagi bergantung pada respons mereka. Itulah yang membuat penyesalan ketiga terasa lebih dalam. Mereka mulai bertanya-tanya, apa dia sudah tidak peduli? Padahal bukan tidak peduli, kamu hanya tidak lagi membiarkan emosimu dikendalikan. Reaksi adalah energi. Setiap respons emosional yang berlebihan adalah investasi perhatian. Dan ketika kamu berhenti memberi energi itu, hubungan yang dulu penuh tarik ulur kehilangan bahan, bakarnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian dinamika hubungan dibangun dari reaksi, drama kecil, kesalahpahaman, rasa cemburu, permintaan penjelasan. Semua itu menciptakan intensitas, dan intensitas sering disalahartikan sebagai kedalaman. Ketika kamu tidak lagi bereaksi, intensitas itu hilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan, dan kenyataan seringkali sunyi. Mereka mungkin mencoba memancing, menguji apakah kamu benar-benar berubah. Mengirim pesan samar, bersikap ambigu, memberi perhatian sedikit lalu menariknya kembali. Tapi kali ini, kamu tidak terpancing.
Kamu membaca tanpa panik. Kamu melihat tanpa asumsi. Kamu melanjutkan hidupmu tanpa perlu membuktikan apapun. Stoikisme mengajarkan penguasaan diri sebagai kekuatan tertinggi. Seneca menulis bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri tidak bisa diperbudak oleh siapapun. Ketika kamu menguasai reaksimu, kamu tidak lagi mudah digerakkan. Dan disitulah mereka merasakan kehilangan yang berbeda. Bukan kehilangan kehadiran, bukan kehilangan perhatian, tapi kehilangan kemampuan untuk memengaruhimu. Dulu, satu pesan singkat bisa mengubah suasana hatimu seharian. Satu sikap dingin bisa membuatmu overthinking berhari-hari. Sekarang, kamu tetap stabil, tetap produktif, tetap utuh. Itu mengganggu. Karena manusia sering merasa penting ketika mereka tahu mereka bisa memengaruhi orang lain secara emosional. Ketika pengaruh itu hilang, rasa penting itu ikut hilang. Penyesalan ketiga lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak lagi mudah diguncang. Bahwa kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada perhatian mereka. Bahwa kamu tidak lagi menempatkan mereka sebagai pusat emosimu. Dan yang paling sulit mereka terima adalah ini. Kamu tidak melakukan itu untuk menyakiti. Kamu melakukannya untuk menjaga diri. Ada kekuatan besar dalam tidak bereaksi. Bukan karena kamu mati rasa. Bukan karena kamu pura-pura kuat. Tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa tidak semua hal layak mendapat respons. Kamu memilih damai daripada drama. Kamu memilih kendali daripada impuls. Kamu memilih harga diri daripada pembuktian. Dan ketika seseorang melihat bahwa sikapnya tidak lagi mengguncangmu seperti dulu, ada ruang kosong yang tercipta. Ruang di mana mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi bergantung pada mereka. Penyesalan ketiga bukan tentang kehilanganmu sepenuhnya. Itu tentang kehilangan versi dirimu yang dulu mudah dipancing, mudah dirayu, mudah dikejar kembali. Sekarang, kamu berdiri lebih tenang. Dan dalam ketenangan itu, ada pesan yang tidak perlu diucapkan. Kamu tidak lagi mencari reaksi. Kamu tidak lagi mengejar validasi. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Dan ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atas emosimu, itulah saat mereka benar-benar memahami apa yang telah berubah. Bukan kamu yang berubah menjadi orang lain. Kamu hanya berhenti menyerahkan kendali atas dirimu sendiri. Transformasimu tidak pernah dimulai dengan pengumuman. Tidak ada status panjang. Tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada janji besar untuk menjadi versi terbaik. Semuanya terjadi pelan-pelan, hampir tak terlihat. Awalnya hanya kelelahan kecil yang kamu rasakan, lelah menjelaskan, lelah berharap, lelah menunggu dihargai. Dari kelelahan itu lahir satu keputusan sederhana, berhenti menghabiskan energi di tempat yang tidak bertumbuh. Dan disitulah transformasi diam-diam itu dimulai. Kamu tidak lagi membalas dengan tergesa-gesa. Kamu tidak lagi selalu tersedia. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat memilih dirimu sendiri, bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu mulai menghitung nilai energimu. Kamu mulai sadar bahwa perhatian adalah aset, waktu adalah aset, dan tidak semua orang berhak mendapat akses penuh. Dulu kamu diremehkan karena terlalu mudah dijangkau, terlalu cepat hadir, terlalu siap memaafkan. Sekarang kamu mulai menciptakan jarak yang sehat. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi untuk menghormati dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Dan ketika kamu berhenti memikirkan bagaimana membuat orang lain menganggapmu penting, pikiranmu menjadi lebih jernih. Energi yang dulu habis untuk overthinking kini kamu alihkan untuk membangun diri. Kamu mulai membaca lebih banyak. Kamu mulai merawat tubuhmu, kamu mulai fokus pada pekerjaanmu, kamu mulai memperbaiki lingkaran pergaulanmu. Perubahan itu tidak terlihat dramatis, tapi konsisten, dan konsistensi selalu menghasilkan transformasi. Dulu kamu menunggu pesan, sekarang kamu sibuk dengan tujuan. Dulu kamu khawatir kehilangan seseorang, sekarang kamu lebih takut kehilangan potensi dirimu sendiri. Itulah pergeseran paling penting. Orang yang dulu meremehkanmu mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi perlahan mereka melihat perbedaan. Kamu tidak lagi mudah ditemui, jadwalmu lebih padat, fokusmu lebih tajam, prioritasmu berubah, dan yang paling terasa, kamu tidak lagi haus validasi. Sulit dijangkau bukan berarti sombong, sulit dijangkau berarti kamu punya standar. Kamu tidak lagi membuka pintu selebar dulu.
Kamu tidak lagi menerima energi yang setengah-setengah. Transformasi ini seringkali membuat orang terkejut karena mereka terbiasa dengan versi lamamu, versi yang selalu memberi ruang, versi yang selalu memahami tanpa diminta, versi yang rela menurunkan standar agar tetap diterima. Sekarang kamu berbeda, kamu tetap baik tapi tidak lagi naif. Kamu tetap peduli tapi tidak lagi bergantung. Kamu tetap hadir tapi tidak lagi tanpa batas. Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan akan persetujuan orang lain. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu menjadi lebih merdeka, dan kemerdekaan itu terlihat. Orang mulai merasakan bahwa kamu tidak lagi mudah dipengaruhi, tidak lagi mudah dipancing, tidak lagi mudah ditarik kembali dengan perhatian kecil. Transformasi diam-diam ini bukan tentang membuat mereka menyesal. Itu hanya efek samping. Fokus utamanya adalah membangun fondasi dalam dirimu yang lebih kuat. Kamu belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu belajar menunda respons tanpa rasa takut kehilangan. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada siapa yang memilihmu. Dan ketika seseorang yang dulu meremehkan mulai menyadari bahwa kamu kini lebih sulit dijangkau, mereka mungkin bertanya dalam hati, "Kenapa dulu aku tidak menghargainya?" Karena dulu kamu terlalu mudah, ketersediaan tanpa batas seringkali dianggap murah. Tapi ketika sesuatu menjadi terbatas, orang mulai mempertimbangkan nilainya. Transformasimu mengubah dinamika. Dulu kamu yang khawatir ditinggalkan, sekarang kamu yang selektif menentukan siapa yang boleh mendekat. Dulu kamu takut kehilangan, sekarang kamu tahu bahwa kehilangan bukan akhir melainkan penyaring, dan penyaring selalu menyisakan yang benar-benar layak. Yang paling indah dari transformasi ini adalah kamu tidak perlu membuktikan apapun, kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sudah berubah. Orang akan merasakannya dari caramu membawa diri, dari caramu berbicara, dari caramu tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal kecil. Diremehkan dulu mungkin menyakitkan, tapi rasa sakit itu menjadi titik balik. Ia memaksamu melihat nilai dirimu sendiri. Ia memaksamu berhenti menurunkan standar demi diterima. Sekarang kamu bukan lagi orang yang berusaha dipilih. Kamu adalah orang yang memilih. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, statusmu berubah. Dari seseorang yang dianggap biasa, menjadi seseorang yang sulit dijangkau. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu akhirnya berhenti mengecilkan diri sendiri agar tetap terlihat ada. Ada satu hukum yang jarang disadari saat semuanya masih terasa aman. Nilai seringkali baru terlihat ketika sesuatu itu hilang. Selama ia ada, ia terasa biasa. Selama ia dekat, ia terasa pasti. Selama ia bisa dijangkau kapan saja, ia tidak tampak istimewa. Begitu juga dengan kehadiranmu. Selama kamu selalu ada, orang tidak benar-benar menghitung kontribusimu. Mereka tidak benar-benar merasakan dampakmu. Mereka hanya terbiasa. Terbiasa dengan perhatianmu, terbiasa dengan dukunganmu, terbiasa dengan kesabaranmu, dan kebiasaan adalah musuh dari apresiasi. Hukum ketidakhadiran bekerja dalam diam. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, saat jarak tercipta, saat komunikasi berkurang, saat perhatian tidak lagi mengalir seperti dulu. Barulah ruang kosong itu terasa. Dulu mungkin mereka menganggapmu berlebihan, terlalu peduli, terlalu hadir. Tapi ketika kehadiran itu tidak lagi ada, mereka mulai menyadari betapa banyak yang sebenarnya kamu lakukan tanpa pernah mereka minta. Stoik seperti Seneca pernah mengingatkan bahwa kita seringkali tidak mensyukuri apa yang kita miliki sampai ia terancam hilang. Manusia cenderung menilai dari rasa kehilangan, bukan dari rasa memiliki. Ketika kamu masih di sana, kamu dianggap stabil. Ketika kamu pergi, kamu menjadi signifikan. Itulah ironi kehidupan. Nilai tidak selalu terlihat saat ia hadir. Nilai terlihat saat absennya menciptakan kekosongan yang nyata. Mereka mungkin mulai merasakan perbedaan kecil. Tidak ada lagi pesan pengingat. Tidak ada lagi dukungan spontan. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam memastikan semuanya baik-baik saja. Awalnya mungkin hanya gangguan kecil. Lalu perlahan menjadi ketidaknyamanan. Lalu berubah menjadi kesadaran. Dulu dia selalu ada. Dan kalimat itu, meski sederhana, membawa beban penyesalan. Namun hukum ketidakhadiran bukan tentang membuat orang lain menderita. Ini tentang realitas psikologis manusia. Sesuatu yang langka terasa lebih bernilai.
Sesuatu yang sulit dijangkau terasa lebih berharga. Sesuatu yang tidak pasti terasa lebih berarti. Ketika kamu berhenti tersedia tanpa batas, kamu tidak sedang memainkan permainan. Kamu hanya mengembalikan keseimbangan. Stoikisme mengajarkan untuk siap kehilangan apapun, bukan dengan sikap sinis, tetapi dengan kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar permanen. Epictetus menekankan bahwa kita harus mengingat sifat sementara dari segala sesuatu agar tidak terikat secara berlebihan. Ironisnya, justru ketika kamu benar-benar siap untuk kehilangan, kamu menjadi lebih kuat. Karena kamu tidak lagi bertahan demi takut ditinggalkan. Kamu bertahan karena memilih. Dan ketika pilihan itu tidak dihargai, kamu mampu melangkah tanpa runtuh. Hukum ketidakhadiran bekerja paling kuat ketika kamu tidak pergi dengan kebencian. Kamu pergi dengan tenang. Kamu mengurangi kehadiranmu tanpa drama. Kamu tidak mengumumkan kepergianmu sebagai ancaman. Kamu hanya berhenti. Dan berhenti itu menciptakan gema. Orang yang dulu meremehkanmu mungkin mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu terasa biasa. Cara kamu mendukung tanpa diminta. Cara kamu memahami tanpa banyak tanya. Cara kamu bertahan tanpa banyak komplain. Ketika semua itu hilang, barulah terasa bahwa yang dulu mereka anggap biasa ternyata langka. Namun ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Hukum ketidakhadiran bukan strategi manipulasi. Jika kamu menjauh hanya untuk memancing reaksi, kamu masih terikat pada validasi. Ketidakhadiran yang sejati lahir dari kesadaran, bukan dari permainan. Kamu menjauh karena kamu menghargai dirimu. Kamu mengurangi akses karena kamu menetapkan batas. Kamu fokus pada hidupmu karena kamu tahu nilaimu tidak bergantung pada siapa yang memilihmu. Dan ketika kamu benar-benar berdiri pada posisi itu, apapun respons mereka tidak lagi menentukan arah hidupmu. Mungkin mereka akan menyesal, mungkin mereka akan mencoba kembali, mungkin mereka hanya diam dan menyimpan kesadaran itu sendiri. Apapun yang terjadi, hukum ketidakhadiran sudah bekerja. Nilaimu terlihat bukan karena kamu berubah menjadi orang lain. Nilaimu terlihat karena untuk pertama kalinya mereka merasakan dunia tanpa kehadiranmu. Dan dalam keheningan itu, seringkali muncul satu kesadaran yang tidak pernah mereka akui saat kamu masih ada. Kamu bukan sekadar hadir. Kamu memberi arti. Sayangnya arti itu seringkali baru dipahami ketika ia tidak lagi mudah ditemukan. Sementara kamu yang telah belajar dari pengalaman kini mengerti satu hal yang lebih penting. Nilaimu tidak menunggu pengakuan. Ia ada, bahkan sebelum disadari orang lain. Dan jika seseorang baru memahami nilaimu setelah kamu pergi, itu bukan bukti bahwa kamu kurang. Itu bukti bahwa mereka terlambat melihat. Akan ada satu fase yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Bukan saat kamu diremehkan, bukan saat kamu mulai menjauh, bukan bahkan saat mereka menyesal, tapi saat mereka kembali. Kembalinya mereka sering tidak dramatis, tidak selalu dengan pengakuan besar atau permintaan maaf panjang. Kadang hanya sebuah pesan sederhana, sapaan yang terasa canggung. Perhatian kecil yang dulu jarang diberikan, kini muncul kembali. Dan disitulah ujian terakhir dimulai. Karena yang diuji bukan lagi mereka, yang diuji adalah kamu. Dulu, mungkin satu pesan saja sudah cukup membuat hatimu luluh. Dulu, sedikit, perhatian sudah bisa menghapus luka yang panjang. Dulu, kamu begitu ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi sekarang kamu berbeda. Kamu sudah melewati fase kehilangan akses. Kamu sudah melihat penyesalan mereka. Kamu sudah membangun standar. Kamu sudah belajar tidak bereaksi. Kamu sudah melalui hukum ketidakhadiran. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apakah kamu akan kembali menjadi versi lamamu? Ketika mereka kembali, biasanya mereka membawa dua hal, rasa kehilangan dan rasa nyaman yang ingin mereka dapatkan lagi. Mereka mungkin berkata bahwa mereka berubah, bahwa mereka sadar, bahwa mereka tidak ingin kehilanganmu, dan mungkin itu benar. Namun Stoik seperti Marcus Aurelius mengingatkan bahwa karakter seseorang terlihat dari konsistensinya, bukan dari kata-katanya. Perubahan sejati tidak dibuktikan dengan kalimat, tetapi dengan tindakan yang berulang. Di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu menerima mereka kembali karena cinta yang matang, atau karena takut merasa sepi? Karena terkadang, kembalinya seseorang bukan hadiah. Ia adalah ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar sudah belajar. Ujian ini halus. Ia menyentuh bagian emosional yang lama. Ia membangkitkan kenangan. Ia membisikkan harapan bahwa mungkin kali ini berbeda.
Dan tidak ada yang salah dengan berharap. Tapi harapan tanpa kesadaran sering membawa kita kembali ke pola lama. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan emosi dari penilaian. Epictetus berkata bahwa sebelum bereaksi, kita harus bertanya, apakah ini sesuai dengan nilai dan prinsipku? Jadi sebelum kamu membuka kembali pintu itu, tanyakan pada dirimu, apakah kehadirannya sekarang selaras dengan standarmu? Apakah sikapnya konsisten dengan rasa hormat yang kamu tuntut? Apakah kamu merasa damai atau hanya tergoda oleh nostalgia? Karena memaafkan tidak selalu berarti memberi akses lagi. Memaafkan bisa berarti melepaskan tanpa dendam, tapi membuka pintu kembali berarti memberi ruang dalam hidupmu. Dan ruang adalah sesuatu yang kini kamu jaga dengan sadar. Ujian terakhir ini seringkali menjadi titik penentuan. Jika kamu kembali tanpa batas, kamu bisa saja mengulang siklus lama. Jika kamu terlalu keras tanpa refleksi, kamu bisa menutup kemungkinan yang sebenarnya sehat. Maka kebijaksanaan ada di tengah. Kamu tidak lagi menerima dengan polos. Kamu juga tidak menolak dengan emosi. Kamu mengamati. Kamu melihat tindakan, kamu memberi waktu. Kamu tidak lagi tergesa-gesa untuk memutuskan, karena sekarang kamu tahu nilai dirimu. Jika dulu kamu takut kehilangan mereka, kini kamu lebih takut kehilangan versi dirimu yang sudah bertumbuh. Versi yang tenang, versi yang berprinsip, versi yang tidak lagi menggantungkan harga diri pada penerimaan seseorang. Ketika mereka kembali, mungkin mereka berharap menemukan dirimu yang dulu, yang selalu terbuka tanpa syarat. Tapi yang mereka temui sekarang adalah seseorang yang lebih stabil, lebih sadar, lebih berdaulat, dan mungkin itu membuat mereka harus berusaha lebih. Itulah perbedaannya. Dulu kamu yang berusaha. Sekarang jika mereka ingin masuk kembali, mereka yang harus membuktikan. Ujian terakhir ini bukan tentang membalas. Bukan tentang menunjukkan bahwa kamu sudah lebih kuat. Ini tentang konsistensi pada transformasimu sendiri. Apakah kamu benar-benar sudah berubah atau kamu hanya berubah karena situasi? Jika perubahanmu sejati, maka keputusanmu tidak akan lahir dari emosi sesaat. Ia akan lahir dari prinsip, dari standar, dari pemahaman bahwa hubungan sehat dibangun atas rasa hormat dua arah. Dan jika pada akhirnya kamu memilih memberi kesempatan, lagi, itu bukan karena kamu takut sendirian. Itu karena kamu melihat bukti perubahan. Jika kamu memilih tidak kembali, itu bukan karena dendam. Itu karena kamu menjaga batas. Apapun keputusanmu, ujian terakhir ini akan menunjukkan satu hal. Kamu tidak lagi bergerak dari ketakutan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan membuat mereka kembali. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu tetap menjadi dirimu yang berdaulat. Baik mereka ada maupun tidak. Pada akhirnya semua ini bukan tentang mereka, bukan tentang kapan mereka sadar, bukan tentang kapan mereka menyesal, bukan tentang kapan mereka kembali. Pelajaran terbesarnya adalah ini, jangan menunggu penyesalan mereka untuk mulai menghargai dirimu sendiri. Terlalu banyak orang menggantungkan pertumbuhannya pada satu harapan tersembunyi, semoga suatu hari dia sadar. Seolah-olah kesadaran orang lain adalah validasi atas nilai diri. Seolah-olah hidup baru terasa adil ketika orang yang meremehkan akhirnya menyesal. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, menunggu penyesalan mereka adalah bentuk keterikatan yang halus. Kamu mungkin sudah tidak menghubungi, kamu mungkin sudah tidak mengejar, tapi jika di dalam hatimu masih ada keinginan untuk melihat mereka menyesal, kamu masih terikat. Stoik seperti Epictetus mengajarkan satu prinsip sederhana namun radikal. Fokuslah hanya pada apa yang berada dalam kendalimu. Penyesalan mereka bukan dalam kendalimu. Waktu kesadaran mereka bukan dalam kendalimu. Cara mereka memaknai kehilanganmu bukan dalam kendalimu. Yang berada dalam kendalimu hanyalah dirimu. Cara kamu bangun setiap pagi, cara kamu merespons kenangan, cara kamu menggunakan energimu hari ini. Jika kamu menunggu mereka menyesal sebelum kamu merasa cukup, maka kamu masih menyerahkan kendali atas kebahagiaanmu kepada orang yang pernah meremehkanmu. Dan itu bukan kebebasan. Pelajaran ini pahit, tapi membebaskan. Mungkin mereka tidak akan pernah menyesal seperti yang kamu bayangkan. Mungkin mereka akan terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Mungkin mereka akan mengganti peranmu dengan orang lain. Dan jika itu terjadi, apa kamu akan berhenti bertumbuh?
Hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan panggung pembuktian. Stoik seperti Marcus Aurelius menulis bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pujian atau celaan orang lain, melainkan oleh tindakannya sendiri. Jika kamu sudah memperbaiki diri, menjaga integritas, membangun batas dan bertumbuh, itu sudah cukup. Kamu tidak butuh saksi untuk validasi. Menunggu penyesalan mereka seringkali hanya memperpanjang luka. Kamu terus memutar skenario di kepala, membayangkan momen ketika mereka berkata, "Aku salah." Membayangkan ekspresi mereka ketika menyadari kehilanganmu. Tapi bayangan itu tidak mengubah kenyataan. Yang mengubah hidupmu adalah tindakan hari ini. Alih-alih menunggu mereka menyadari, nilaimu lebih baik kamu sendiri yang menyadarinya. Alih-alih berharap mereka kehilanganmu, lebih baik kamu memastikan kamu tidak kehilangan dirimu lagi. Karena seringkali, penyesalan terbesar bukan milik mereka. Penyesalan terbesar justru datang ketika kamu sadar bahwa kamu menghabiskan terlalu banyak waktu menunggu sesuatu yang tidak pernah pasti. Ada kebebasan besar ketika kamu berhenti peduli apakah mereka sadar atau tidak. Ketika kamu benar-benar bisa berkata dalam hati, jika dia menyesal, itu urusannya. Jika tidak, itu juga bukan masalahku. Di titik itu, kamu tidak lagi terikat oleh hasil. Stoikisme menyebutnya sebagai kebebasan batin, sebuah kondisi di mana kebahagiaanmu tidak bergantung pada perilaku orang lain, di mana kamu tidak lagi menggantungkan harga diri pada pengakuan eksternal. Kamu bertumbuh karena kamu memilih bertumbuh. Kamu memperbaiki diri karena kamu menghormati dirimu. Kamu menetapkan standar karena kamu tahu nilaimu. Bukan karena ingin membuat seseorang sadar. Dan ketika kamu sampai pada kesadaran itu, sesuatu berubah secara mendalam. Kamu tidak lagi hidup dengan agenda tersembunyi untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak lagi diam-diam berharap balasan dari semesta. Kamu hanya hidup tenang, fokus, konsisten. Jika suatu hari mereka benar-benar menyesal, itu hanya bonus. Jika tidak, hidupmu tetap berjalan dengan arah yang jelas. Pelajaran terpenting dari semua ini adalah bahwa harga dirimu tidak menunggu momen dramatis. Ia tidak menunggu permintaan maaf. Ia tidak menunggu pengakuan. Ia ada sekarang. Dan ketika kamu berhenti menunggu penyesalan mereka untuk merasa berharga, kamu telah melangkah lebih jauh dari sekadar membuktikan diri. Kamu telah benar-benar bebas. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang siapa yang pergi dan siapa yang kembali. Bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang menyesal. Ini tentang perjalanan yang diam-diam mengubahmu dari seseorang yang diremehkan menjadi seseorang yang tak tergantikan. Diremehkan itu menyakitkan. Ia merobek harga diri. Ia membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Ia membuatmu merasa kecil di hadapan seseorang yang dulu begitu kamu hargai. Tapi justru di titik terendah itulah fondasi terkuat sering dibangun. Karena ketika kamu diremehkan, kamu dipaksa melihat kenyataan. Kamu dipaksa bertanya, apakah aku akan terus mengecilkan diri agar tetap diterima? Atau aku akan membesar agar tak perlu lagi memohon dihargai? Perubahanmu tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi dalam keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Kamu memilih tidak bereaksi. Kamu memilih menjaga batas. Kamu memilih membangun hidupmu tanpa menjadikan seseorang sebagai pusatnya. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, identitasmu bergeser. Dulu kamu berusaha untuk dipilih, sekarang kamu memilih. Dulu kamu takut kehilangan, sekarang kamu siap kehilangan apapun yang merendahkan nilaimu. Dulu kamu menunggu dihargai, sekarang kamu menghargai dirimu terlebih dahulu. Itulah transformasi sejati. Stoik seperti Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas karakternya. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukanmu di awal, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan responsmu itulah yang membentuk siapa kamu hari ini. Tak tergantikan bukan berarti kamu sempurna. Bukan berarti tidak ada orang lain di dunia ini. Tak tergantikan berarti kamu memiliki nilai yang tidak lagi kamu tawar. Kamu memiliki prinsip yang tidak kamu korbankan demi diterima. Kamu memiliki standar yang membuatmu berdiri tegak bahkan jika harus sendirian. Ironisnya, ketika kamu berhenti mencoba menjadi tak tergantikan, justru saat itulah kamu benar-benar menjadi sulit digantikan, karena kamu tidak lagi membangun nilai dari luar. Kamu membangunnya dari dalam, dari disiplin,
dari integritas, dari cara kamu tetap tenang saat diremehkan, dari cara kamu tidak membalas rendah dengan rendah. Stoik seperti Seneca pernah menulis bahwa seseorang menjadi kuat bukan karena tidak pernah diserang, tetapi karena ia tidak runtuh saat diserang. Diremehkan adalah serangan terhadap harga diri, tapi kamu tidak runtuh, kamu bertumbuh, dan pertumbuhan itu membuatmu berbeda. Orang mungkin bisa menemukan pengganti, tapi mereka tidak bisa menemukan ulang versimu, tidak bisa menemukan ulang ketulusanmu yang sudah matang, tidak bisa menemukan ulang ketenanganmu yang sudah ditempa, tidak bisa menemukan ulang kedalamanmu yang lahir dari luka. Tak tergantikan bukan tentang posisi dalam hidup seseorang. Ia tentang kualitas dirimu sebagai manusia. Jika suatu hari mereka menyesal, itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Jika suatu hari mereka kembali, itu adalah konsekuensi dari nilai yang kini terlihat jelas. Tapi apapun yang terjadi, kamu tidak lagi bergantung pada skenario itu. Kamu sudah selesai membuktikan diri. Kamu sudah selesai mengejar validasi. Kamu sudah selesai merendahkan standar demi diterima. Kini kamu berjalan dengan kepala tegak, bukan karena dunia akhirnya mengakui nilaimu, tetapi karena kamu sendiri sudah mengakuinya. Dan mungkin inilah penutup yang paling kuat. Mereka mungkin pernah menganggap kehadiranmu tidak berharga. Tapi sekarang, bahkan tanpa kamu berusaha membuktikan apapun, kehadiranmu menjadi sesuatu yang langka. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya berhenti mengecilkan diri agar tetap ada. Dari diremehkan, menjadi tak tergantikan. Bukan karena mereka kehilanganmu, tapi karena kamu menemukan dirimu sendiri.